Salam kerahiman. Hari ini 19 Oktober. Kita akan baca dari 823 dan 832. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 823. 17 Desember 1936. Aku mempersembahkan hari ini bagi para imam. Hari ini aku merasakan lebih banyak penderitaan daripada kapanpun sebelumnya, baik secara batin maupun secara lahir. Aku tidak habis pikir bahwa aku dapat menanggung begitu banyak penderitaan dalam satu hari. Tatkala rohku merasakan kepahitan Taman Getsemani, aku berusaha melaksanakan suatu jam kudus. Ditopang oleh lengannya, aku bergulat sendirian melawan segala kesulitan yang menghadang aku, laksana tembok yang tak mungkin dirobohkan. Tetapi aku percaya akan kekuasaan namanya dan aku tidak takut akan suatu pun. 832. Oh Yesus yang Maha Rahim, betapa besarnya kerinduanmu untuk bergegas ke ruang senakel guna mengkonsekrasikan hosti yang harus kusambut dalam hidupku. Ya Yesus, Engkau rindu tinggal di dalam hatiku. Darahmu yang segar berpadu dengan darahku. Siapa yang dapat memahami kesatuan yang erat ini? Hatiku merengkuh Dia yang Maha Kuasa, Dia yang tak terbatas. Oh Yesus, teruslah memberikan kepadaku kehidupan ilahimu. Biarlah darahmu yang murni dan mulia mengalir di dalam hatiku dengan seluruh kekuatannya. Aku menyerahkan seluruh diriku kepadamu. Ubahlah aku menjadi Engkau sendiri dan buatlah aku mampu melaksanakan kehendak-Mu yang kudus dalam segala hal dan mampu membalas kasih-Mu. Oh mempelaiku yang manis, Engkau tahu bahwa hatiku hanya mengenal Engkau. Engkau telah membuka dalam hatiku kedalaman kasih kepadamu yang tak pernah terpuaskan. Sejak saat pertama kali mengenal Engkau, hatiku telah mengasihi Engkau dan telah membenamkan diri di dalam Engkau sebagai satu dan satu-satunya sasaran kasih. Semoga kasih-Mu yang murni dan maha kuasa menjadi kekuatan yang mengarahkan seluruh kegiatanku. Siapa yang akan pernah mengetahui dan memahami lubuk kerahiman yang telah memancar dari hati-Mu? 17 Desember 1936. Aku mempersembahkan hari ini bagi para imam. Ya, jadi Suster Faustina, di sini kita bisa tahu juga tiap hari doanya berbeda-beda. Tapi yang pasti untuk orang lain. Dan hari ini dikatakan, aku mempersembahkan hari ini bagi para imam. Kita juga coba refleksi dengan apa yang kita lakukan ya. Dalam doa kita, doa pagi, apa aja yang kita doakan? Apakah masih fokus kepada saya, keluarga saya, teman-teman saya, yang masih ada hubungan dengan saya, atau kita mulai berdoa untuk orang lain, untuk orang-orang yang gak kita kenal, tapi orang-orang yang butuh doa kita. Aku merasakan lebih banyak penderitaan, dikatakan oleh Suster Faustina ya, secara lahir maupun secara batin. Jadi kalau saya coba bayangkan, Suster Faustina berdoa untuk para imam, tapi dia juga heran kok lebih berat penderitaannya ya, lebih banyak penderitaannya. Herannya juga kok dia bisa menanggung segitu banyak penderitaan dalam satu hari. Bukan hanya dia menderita, tapi penderitaan yang dia alami itu dia persembahkan untuk para imam. Dan dia heran, kenapa hari itu kok penderitaannya begitu berat? Pertanyaannya, apakah dosa para imam lebih banyak, lebih berat? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, para imam, para religius itu adalah permata-permatanya Tuhan. Berharga ya, sangat berharga. Kalau melakukan hal yang
melakukan kesalahan, bandingkan antara awam dan imam. Kalau melakukan kesalahan yang sama, menurut saya Yesus akan jauh lebih menderita kalau dosa itu, kesalahan itu dilakukan oleh para imam. Karena imam itu adalah permata-permatanya Tuhan, pilihan Tuhan, orang yang spesial, yang Tuhan sudah panggil, sudah pilih secara khusus. Dan kalau dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka penderitaannya akan jauh lebih berat. Yesus berharap banyak pada para imam tersebut, tapi mungkin hasilnya enggak seperti yang Yesus harapkan. Suster Faustina katakan, pada waktu merasakan kepahitan di Taman Getsemani, ya, kita bayangkan waktu itu di Taman Getsemani itu Yesus berdoa. Dia mengeluarkan peluh dan juga butir-butir darah. Mungkin pembuluh darahnya pecah ya, saking stresnya, karena dia harus membela orang-orang yang seperti dikatakan oleh Yesus, jiwa-jiwa yang suam-suam kuku. Sehingga dikatakan kalau bisa piala ini lewat daripadaku. Ingat jiwa-jiwa yang suam-suam kuku. Tapi Yesus langsung katakan kehendakmu lah yang terjadi. Ya. Nah, untuk menghadapi situasi hari itu, Suster Faustina katakan dia melakukan jam kudus. Pada saat itu dia merasa dia ditopang oleh lengannya Tuhan, ya. Ditopang, disanggah, dibantu supaya nggak jatuh, supaya tetap kuat, supaya tetap bisa berdiri. Dia katakan, aku bergulat sendirian melawan segala kesulitan. Aku percaya akan kekuasaan namanya dan aku tidak takut suatu pun. Jadi apa yang dialami oleh Suster Faustina, penderitaan, kesusahan, banyak hal ya yang dia alami, tapi dia ditopang oleh Yesus. Dan karena itu dia enggak takut akan sesuatu pun. Suster Faustina sudah punya niat bahwa dia mau berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dia mau menjadi alatnya Tuhan. Dia mau ikut menderita dengan Tuhan. Dia mau ada di piala yang sama dengan Tuhan. Dia mau meminum isi piala itu sampai titik terakhir. Itu semua niat dari Suster Faustina, dan setiap niat pasti ada konsekuensinya. Dan yang dikatakan oleh Suster Faustina, aku percaya pada Tuhan. Jadi nggak perlu takut akan apapun. Begitu pula bandingkan dengan kita ya. Mungkin dengan cerita ini kita yang tadinya ragu, kita yang tadinya merasa lemah, merasa tidak kuat, merasa putus asa, merasa gelap, nggak ada jalan keluar, merasa semua jalan buntu, semua masalah keluar satu persatu tanpa tahu apa yang harus diberesin. Mari kita belajar dari Suster Faustina. Dia mengandalkan Tuhan, dia percaya penuh pada Tuhan, maka dia nggak perlu takut sesuatu pun. Yesus, engkau rindu tinggal di dalam hatiku, ya, kata Suster Faustina. Saya bertanya, kok Suster Faustina tahu ya bahwa Yesus rindu? Ini juga menunjukkan satu relasi yang begitu dekat, sehingga tanpa Yesus bilang pun, Suster Faustina sudah rasakan Yesus rindu untuk tinggal di dalam hatiku. Yang pasti bukan hatinya Suster Faustina aja. Yesus rindu untuk masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Ciptaannya yang dikasihinya. Tapi yang terjadi adalah bagaimana respon kita, bagaimana persiapan kita. Apakah kita membalas kerinduannya Tuhan atau nggak bisa memenuhi kerinduan Tuhan tersebut karena ulah kita, karena kesalahan kita. Ya, darahmu yang murni dan mulia mengalir dalam hatiku dengan seluruh kekuatannya. Itu yang dipercaya oleh Suster Faustina, itu yang diimani bahwa darah dan air yang memancar, yang Yesus berikan kepada Suster Faustina itu mengalir dengan seluruh kekuatannya di dalam hatinya dia. Oleh sebab itu,
aku serahkan seluruh diriku padamu. Ubahlah aku, kata Suster Faustina ya, supaya mampu melaksanakan kehendakmu dalam segala hal. Jadi Suster Faustina punya niat, Tuhan ubah saya, supaya saya mampu melaksanakan kehendakmu. Bukan kehendak pilih, tapi dalam segala hal. Oleh sebab itu, mari hari ini kita semua diajak oleh Suster Faustina belajar menyerahkan diri pada Tuhan. Belajar menerima Tuhan. Ya, dengan cara menyerahkan diri pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan minta diubah. Supaya bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Baik, saya tutup dengan doa penutup ya. Kita doa pada Tuhan supaya Tuhan merubah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas renungan pada hari ini. Dan sungguh Tuhan, kami juga mau belajar seperti Suster Faustina, datang padamu, berdoa padamu, mohon Engkau ubah kami Tuhan. Ubah kami dari manusia lama menjadi manusia baru. Ubah kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk bersandar padamu, untuk berserah padamu, untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu. Kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari, juga dalam banyak hal. Buatlah kami peka, buatlah kami memperoleh pencerahan daripadamu, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu, dapat mengerti, mengetahui kehendak-Mu, dan melakukannya dengan setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Di